Baik, teman-teman, kita mulai masuki ada dua eh, channel yang belum selesai, yaitu 8 dan 9. Kita selesaikan di akhir tahun ini. Ya, masih membahas tentang damage control and plan. Ya, semuanya tujuannya adalah satu, mencegah, mengurangi kecelakaan di laut yang dimaksud adalah di kapal. Ya, setidak-tidaknya mengurangi semua hal-hal yang membahayakan kapal, baik kapalnya itu sendiri, barang, muatan, kru, ataupun penumpang. International Maritime Organization ini sudah memberlakukan melalui 5 komitenya itu, membuat kapal itu standar, ya, standar internasional. Jadi bentuk legalnya diperiksa bagian legal, teknik, ya, tekniknya juga semua material melalui dasar-dasar, tidak mungkin baling-baling dibuat dari besi yang biasa, contohnya seperti itu. Harus dibuat campuran asli, entah nikel, aluminium, tembaga, emas, dan baja, dan seterusnya yang disebut alloy itu. Indonesia kembali terpilih jadi Dewan Internasional, anggota Dewan International Maritime Organization. Oleh karena itu, ya, mohon dengan hormat mengawali introduction ini supaya dipatuhi semua standar internasional minimal 70%. Tentu kalau negara-negara maju, ya, negara kaya, ya berusaha 100% semua regulasi dipenuhi. Tapi untuk negara berkembang, ya minimal 70%. Atau 71, 72 gitu. Jadi masih dalam koridor standar. Demikianlah kita lanjutkan paparan ini. Ya, semangat pagi teman-teman seprofesi maritim, nautika, teknika, tata laksana, manajemen yang di darat dan di kapal di seluruh Indonesia. Dimaksud manajemen ini bisa juga manajemen yang di kapal untuk top manajemen khususnya, juga manajemen perusahaan pemilik kapal atau penyewa kapal, ya. Ini harus ya mempelajari manajemen tentang perkapalan atau pelayaran. Manajemen yang ada di biro klasifikasi itu juga oriented, ya, ship oriented. Entah harganya, entah barang-barangnya betul-betul yang sudah dicanangkan oleh IMO, karena Anda semua biro klasifikasi nasional maupun internasional harus mematuhi minimal 70% dari standar yang sudah dicanangkan oleh IMO, ya. Kemudian manajemen Bapak-bapak yang jabat tinggi, menengah, rendah di perhubungan, yaitu khususnya yang ada di Sabandar atau yang di kantor tapi menangani tentang perkapalan, pelayaran, maritim, itu saya kira bedah buku ini sangat bermanfaat, ya. Karena kalau nggak sinergi begini nggak akan jalan, ya. Salah satu manajemen bergerak pun tanpa didukung oleh kelima manajemen yang terkait yang kami sampaikan di atas, tentu kapal tidak akan menjadi layak laut, sehingga kecelakaan di laut itu kan bertubi-tubi terus. Bagi adik-adik, teman-teman yang masih menjalani pendidikan, ya, yang masih taruna maupun yang sudah perwira siswa, sebaiknya arti manajemen ini diartikan seluas-luasnya, tidak hanya skup sendiri, ya, juga khususnya untuk pemilih muatan juga harus, karena beliau-beliau bukan dari maritime, ya, bukan dari pelayaran, sehingga harus belajar pengetahuan tentang manajemen pelayaran, manajemen perkapalan, ya, masuk hukum dagang, asuransi, charter, dan seterusnya itu semua yang terkait harus dipelajari, jangan diserahkan sepenuhnya kepada broker atau bagian-bagian yang tidak mau peduli tentang kapal.
bagaimana Anda menyerahkan muatannya kalau kapalnya tidak layak laut? Nah, ini penting sekali ya. Dan khusus lagi, bahkan spesial untuk top manajemen di kapal, para nakoda, Marine 1, KKM dan Masih 1, itu tolong ini kami mengawali introduce ini atau kata pengantar, karena hampir setiap buku yang dibaca oleh siapapun sering kata pengantar terabaikan ya. Dan introducing juga terabaikan. Kata sambutan di halaman depan pun terabaikan. Sehingga waktu membaca buku atau buku apapun pengetahuan tidak tergerak motivasinya karena tidak mengabaikan kata pengantar, kata sambutan, kata pendahuluan. Baiklah kami teruskan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, sejahtera. Ya, sekali lagi kami tegaskan, keberadaan buku ini adalah untuk membantu paling tidak ya 40-50% saya yakin memberikan motivasi dan memberikan kepedulian, memberikan juga masukan tentang mencegah kecelakaan di atas kapal. Manajemen harus peduli bertanggung jawab ya, seluruh manajemen, bukan manajemen kapal aja, tapi manajemen pemilik kapal, manajemen birokrasi, manajemen bandar, manajemen pemilik muatan, dan 5 manajemen ini harus sinergi. Ya, sinergi itu saling mendukung terjadinya kapal laut. Ini kapal ini adalah Putri Ayu ya, dulu dari kapal Singapura yang sudah layak juga, sudah 25 tahun, namanya MT Count, krunya orang India semua. Ya. Dan 2005 Agustus saat terima dengan kita, ya, kru itu diberi kesempatan 6 bulan, setelah itu diganti seluruhnya orang Indonesia. Nah, ini kebanggaan kita juga, ada sekitar 48.000 ton. Ini untuk menampung pengeboran di Pulau Tiaka ya, sehingga disebut Tiaka Marine Terminal. Ini sejarahnya cukup panjang juga. Jadi sebelum menghasilkan pengeboran minyak itu kurang lebih 10 tahun ya, mulai dari observasi, eksplorasi dan lain-lain. Itu tidak cukup mendadak 1 tahun ya, sampai 10 tahun baru menghasilkan ini. Ya, ini tadi pandangan dari luar ya, di mana ada boulder-boulder yang tempat standar, bukan untuk floating damprah ya, damprah sampai lupa saya. Dan ini dari dalam, dari pulau. Jadi di sini ada dermaga, juga ada tonggang sebagai cadangan kalau sampai overflow ya. Kapal ini masih bagus kondisinya, dan elektriknya juga bagus. Boilernya terbuat boiler elektrik. Jadi elektrik ini lebih mengutamakan. Ada 3 unit generator masih bagus. Nanti kita akan bahas di dalam channel khusus kelistrikan setelah modul ini. Ya, ini letaknya joint operating body, ini kerjasama antara Pertamina dan Medco ya, yang berada di exploration and production Tomori, Sulawesi. Di sana berarti 50-50 ya, keuntungan dibagi 2 Pertamina dan Medco. Nah, selamat datang Tiaka Marine Terminal, kami sangat menghargai Anda apabila dan seterusnya. Karena ini merupakan aset negara, aset vital negara, jadi harus dijaga benar-benar oleh seluruh orang yang memasuki wilayah ini, termasuk teman-teman atau saudara-saudara yang berpenduduk di sini, yaitu dekat Kecamatan Pandauke dan Morowali. Ini pemirsa, saya sebagai auditor ISPS Code International Ship and Port Facility Security, jadi ya mematuhi aturan yang saya buat sendiri. Saya buat maksudnya meneruskan regulasi dari IMO, SOLAS, Chapter 11, Ayat 2.
Di semua kategori tamu-tamu harus tulis sampai 3 kali. Pertama di Luwuk, di kedua di Kecamatan Pandauke, ya ini dengan pet yang merah diganti kuning. Dan di Pandauke kemudian ada satu lagi pos security di pulau tempat siaga Mirin Terminal. Ya, buku ini sudah berulang kali kami sampaikan buat teman-teman, ya dukungan Anda sangat berarti. Kata sangat berarti itu ya yang mau tahu, yang tahu artinya, tapi mestinya barang kelihatan himbauan kami ini dapat diterima dengan baik. Subscribe ini adalah menunjukkan kalau Anda peduli dan aware dan akan memberikan dukungan semangat kepada yang lain. Ya. Kepada teman-teman WAG juga diharapkan seperti itu. Nah, pengalaman, experience ini nggak kami bahas lagi sebagai ya informasi. Tujuannya adalah memotivasi teman-teman yang mempunyai background apapun, kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh pasti menghasilkan yang terbaik. Ya, kurikulum dosen 20 tahun saya mengajar, walaupun di kantor yang cukup sibuk, karena sibuk sekali ya. Setiap tahun saya harus 50 kapal saya periksa, jadi diatur jadwalnya. Setiap sore atau lagi off itu saya pakai untuk mengajar. Jadi ini sangat baik untuk teman-teman yang punya, bukan untuk mencari uang saja, karena di perusahaan mikroenergi saya sudah mendapat gaji cukup besar ya, paling tidak sama dengan Pertamina. Kemudian sorenya saya masih mengajar. Inilah ya anugerah buat saya dari D3, S1, S2 mendapatkan beasiswa 3 kali. Itu sama sekali tidak pernah mimpi ya, kalau tidak karena anugerah ya. Jadi satu perusahaan Pertamina memberikan sekolah kepada saya 3 kali. Di masing-masing 10 tahun ya. Jadi untuk D3 73 sampai 76, untuk S1-nya 86 sampai 87, dan untuk S2-nya tahun 97 sampai 98. Kapal harus layak laut. Saya tidak akan pernah bosan memviralkan kata-kata ini ya. Minimal 3 instansi yang harus bertanggung jawab tentang sebuah kapal mendapat celaka. Ya, jangan enak-enak ya, baik yang di darat ini ada 4 ini, pemilik kapal, biro klasifikasi, staf bandar, pemilik muatan, ini turut bertanggung jawab, paling tidak psikologinya ya, filosofinya, itu 4 ini harus bertanggung jawab. Tanpa ada 4 ini, ya kalau tidak mau ya jangan sekali-sekali naik ke kapal gitu, atau bicara kapal. Karena kapal ini sangat serius. Kalau nakoda memang menyatu. Kita bekerja, nakoda dan jajaran top manajemen bekerja di atas pekerjaan. Jadi tidak mungkin kepingin kapalnya tenggelam, kapalnya terbakar, kapalnya tabrakan, kapalnya membawa korban, nyawa, dan seterusnya. Tidak mungkin. Seandainya Bapak-bapak yang kami hormati menjadi nakoda, apakah pertanyaan saya bisa dijawab? Apakah Anda kepingin kapalnya mogok-mogok, tabrakan, terbakar, dan tenggelam? Ya, saya kira kalau sampai jawabannya yang tidak kita harapkan ya perlu diperiksa dengan dokter ya. Hubungan manajemen asuransi kapal. Begitu bahayanya kapal itu sehingga melibatkan asuransi di pelayaran juga. Ya. Jadi asuransi ini tolong hampir semua pihak juga membahas. Tentu kalau saya bilang asuransi, bagi teman-teman yang di darat, kalau pertanyaan tadi diulangi lagi, apakah kepingin kapalnya terbakar, tenggelam, bawa korban, pasti masih berpikir ya. Paling enggak 10 detik sampai 30 detik masih terpikir. Karena masih ada asuransi. Ya, jadi, tapi kalau untuk orang kapal murni yang ada di atas kapal, kalau ditanya apakah kepingin kapalnya tabrakan, kebakaran, saya kira nggak sampai 10 detik jawabnya tidak mungkin ya, tidak mau dan seterusnya. Ini jelas filosofinya berubah.
Jadi 4 instansi yang tersebut di atas, ya saya sebutkan ulangi, pemilik kapal dengan jajarannya semua, Kesah Bandaran dan jajarannya semua, biro klasifikasi dengan jajaran semua, pemilik muatan dengan jajaran semua, pasti masih berpikir, iya apa enggak. Kalau diasuransikan ya, karena tidak merugikan ya. Nah, tetapi untuk orang kapal, saya jamin tidak sampai 10 detik, paling lama 30 detik ya. Kalau untuk teman-teman di darat mungkin sampai 5 menit pun bisa mikir, karena mendapatkan. Jadi ini dibahas khusus, saya memberikan teori-teori saja yang kami rangkum dari buku-buku asuransi maritim, dan seterusnya saya akan lebih cepat lagi. Ya, contohnya juga ke pelabuhan lainnya dapat dikatakan barang-barang pun juga diasuransikan semua. Ada aturan di satu halaman ini, tentu ada buku yang khusus asuransi maritim, nanti akan kami bahas tersendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD dan Kitab Insurance Act 1906 ini, ya tentu dasarnya dari berkembangnya kapal-kapal dagang dari Eropa ke Asia dan Asia ke Eropa, mulai berlakunya Undang-Undang Hukum Dagang KUHD dan seterusnya ya. Dilihat dari sudut ekonomi, asuransi adalah suatu alat pemindahan risiko dari seorang kepada orang lain atau dari sebuah perusahaan pelayaran kepada perusahaan asuransi. Ini ya, jelas sekali kalau asuransi itu memberikan jaminan keuntungan. Dilihat dari sudut hukum, asuransi adalah suatu perjanjian yang atau kontrak dua pihak, misalnya antara A dan B dan seterusnya. Ya, istilah asuransi, polis, tanggung, penanggung, premi, jumlah pertanggungan ini dapat Bapak-Bapak baca atau saudara baca. Tapi itu merupakan bagian yang penting yang harus dihafal. Umumnya penjualan dan pengangkutan barang melalui laut dilakukan atas dasar ini FOB ya. FOB ini sangat terkenal sehingga hampir semua perusahaan memakai free on board ya. Kemudian CNF ya, cost and freight, ini juga ya sebaiknya dibaca sampai habis karena ini bagian-bagian penting. Detailnya nanti ada di asuransi maritim. Lagi cost, insurance, dan freight ya. Tentu banyak personilnya yang menjual asuransi dengan fasilitasnya bermacam-macam. Prinsip-prinsip dasar asuransi angkutan laut, ya, prinsip of insurable interest, prinsip juga untuk utmost good fight ya, principle of indemnity, principle of subrogation ya, dan seterusnya. Kepentingan kapal dan asuransi kapal, kembali asuransi. Ini kami juga karena asuransi di sini ditujukan kepada damage control and plan. Nanti untuk ilmu pengetahuan tentang asuransi kita bahas sendiri ya. Di dalam KUHD tentu bermacam-macam jenis asuransi atau kepentingannya. Kepentingan yang berhubungan langsung dengan barang, kargo, dan penumpang yang diangkut. Ada juga kepentingan yang berhubungan dengan kapal sebagai angkutannya. Kepentingan yang berhubungan dengan barang ya, unsur-unsurnya adalah harga beli barang, biaya pengiriman, biaya muat, bongkar, premi asuransi, keuntungan yang didapatkan, ya, dan forwarding expense banyak sekali. Yang pasti ini bagian yang tidak terpisahkan kepada kapal-kapal niaga ya. Tentu tidak disamakan dengan kapal angkatan perang. Kepentingan yang berhubungan dengan kapal itu kepentingan yang melekat pada barang dan umumnya adalah harga barang dan biaya-biaya yang berhubungan dengan itu. Nah, nanti ada asuransi tersendiri tentang manusianya, itu diatur dalam PKL. Kerugian dan pemilik kapal karena rusaknya kapal, health and machinery, ini yang bisa mengakibatkan kapal di layup ya, dan kerugian lainnya berlangsung diderita pemilik, kerugian pemilik kapal karena tanggung jawabnya sendiri. Bisa juga ya. Kepentingan langsung diderita pemilik.
kepentingan atas kapalnya sendiri, kepentingan atas uang tambang, ya, disbursement dan premi asuransi. Keempat kepentingan tersebut di atas dapat diasuransikan pemilik. Ya. Hubungan proses klaim asuransi kapal kejadian kerusakan kapal di tengah laut. Jadi manajemen kapal itu membuat apabila cuaca buruk, apabila kemungkinan tadi sebelum mengklaim itu saya pernah mengalami juga. Paling tidak buku harian kapal sangat penting. 1 hari sebelum dan hari H dan sesudahnya itu harus difotokopi dan aslinya juga dibawa untuk dibawa ke notaris. Jadi tidak mudah seperti kita bayangkan. Ya. Nakoda bersama KM 1 dan Mas 1 ya ini melakukan pembicaraan yang singkat. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan kapal memperhatikan sementara laut. Nakoda menetapkan kepada kantor pusat, Nakoda bersama manajemen kapal dan seterusnya. Jadi memang kalau sudah menyangkut asuransi itu pihak ketiga itu Nakoda harus berpikir dan bergerak sebagaimana prosedur asuransi. Jadi tidak boleh main sendiri ya. Kapal berusaha menuju pelabuhan terdekat. Ini sangat penting ya. Saya pernah mengalami juga dalam kondisi darurat dari Balikpapan ke Ambon dengan muatan 3 grade. Kapal 30.000 ton ya, nggak main-main. Muat 3 muatan atau 3 grade. Tujuannya ke Ambon, ke Wayame sana. Yang di tengah jalan mengalami kerusakan berat dan harus deviasi ke pelabuhan terdekat. Walaupun Pak Gubernur, Pak Dirut mengatakan langsung aja ke Ambon karena di Ambon itu mulai di bawah Makassar itu laut dalamnya 3.000 meter sampai Ambon sudah 4.000 meter dan tidak ada pelabuhan untuk repair. Jadi kami bersama Nakoda menentukan ya bukan melawan keputusan Dirut maupun Gubernur, tapi kita menyelamatkan kapal karena yang tahu kapal kita. Jadi masuk Surabaya 2 hari langsung berangkat dengan aman. Jadi kita hubungi agen Sabandar Surveyor dan ya underwriter surveyor, ya itu dari asuransi, repair dan seterusnya. Kelas surveyor semua libatkan kalau berkait dengan asuransi muatan dan sebagainya. Oke, selanjutnya kapal mengirimkan laporan dan dokumen klaim asuransi. Kapal setelah perbaikan dan seterusnya, dokumen kapal untuk klaim asuransi tersebut. Statement of damage ya, ini juga berarti statement of fact, berita acara harus dibuat hari itu paling lama 2 hari 2 kali 24 jam setelah kejadian apa yang mau diasuransikan. Marine note of protest ini juga ya dibuat ekstra. Ini kalau tidak ditulis nggak cukup untuk dihafal ya seorang nakoda wah kira-kira ini itu kalau tertulis tuh ya tidak ada yang ketinggalan. Ya, class survey report, invoice report, biaya lubricating, biaya fuel oil, biaya selama kapal perbaikan dan seterusnya. Ilmu-ilmu ini saya katakan harus dimiliki oleh setiap fungsi-fungsi manajemen. Jadi tadi yang manajemen pemilik kapal harus mengenal ini. Manajemen biro klasifikasi harus mengenal. Manajemen staf bandar dan jajarannya harus mengenal. Ya pasti ya, tidak. Oleh karena ini cukup banyak, jadi ya paling tidak ada bukunya asuransi maritime ya. Kami akan bahas nanti setelah 2-3 pelajaran teknis masih ada. Dokumen-dokumennya ini namanya saja dokumen ya, ganti rugi asuransi. Jadi tentu baik pemilik maupun asuransi tidak mengendai kapal itu rusak. Tetapi karena ada aturan asuransi, jadi pemilik kapal tidak terlalu terbeban. Sehingga kalau kapal mau tenggelam, mau bakar, mau ya maaf kata, ya paling enggak mungkin merasa bersedih ya. 80% ya, tidak mungkin 100% karena sudah ada jaminan asuransi. Oleh karena itu teman-teman yang di kapal ya, Nakoda, KKM, Mulim 1, hati-hatilah
kita menjaga kapal kita, karena kita walaupun diasuransikan ya sudah di dunia lain gitu ya. Kalau yang di kantor kan masih di dunia betulan, kalau yang di kapal dia asuransi yang terima keluarga dan Anda sendiri akan mengalami pindah dunia maya ya. Jadi harapan kami sebagai penulis, sebagai motivator, ya berbuatlah kita sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya kondisi yang tidak aman sampaikan kepada yang berkenan ya, pemilik kapal terutama. Itu sangat amat penting. Ya, ini ada tugas-tugas dan dari review apa yang sudah kita bahas sedikit ini sedikit. Kalau nanti khusus asuransi bisa sampai 14 bab atau 14 modul. Rangkuman, mari kita baca bersama. Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang menjadi pokok pertanggungan dalam asuransi angkutan laut adalah segala kepentingan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya. Catat, kerugian bagi pemiliknya. Ya, jadi kita yang ada di atas kapal juga merasa memilikinya karena adanya bahaya laut. Diadakannya asuransi oleh pemilik kepentingan tersebut adalah untuk berjaga-jaga agar apabila bahaya itu sungguh-sungguh terjadi dan mengakibatkan kerugian, maka pemiliknya mendapat ganti kerugian. Catat, pemiliknya mendapat ganti kerugian. Tapi bagi pelautnya sendiri bagaimana? Ya, kalau bahayanya yang luar biasa, misalnya kebakaran dan tenggelam di Laut Sulu yang dalam tahun ini ada ya, kebakaran laut itu dalamnya 3.000 meter. Ya, bagaimana mau menyelamatkan diri? Tidak ada yang dapat Anda capai sebelum Anda memulainya. Kesuksesan akan lebih cepat diperoleh saat Anda mengharapkannya. Jadi kita memang harus selalu mengharapkan tentang keselamatan. Selamat belajar, semoga sukses. Amin. Salam dari penulis nih. Ya, teman-teman penulis juga yang selama ini salam dari tokoh-tokoh motivator, motivasi ya, di dalam negeri, Washington dan semuanya. Tapi ini penulis mengatakan demikian. Ya, ini terima kasih kami sudah berusaha dan masih ada lagi nih ya. Post security di dalam ISPS saya sebagai auditor ini ada di Pandauke, Kecamatan Pandauke, masih perbatasan Luwu dan Morowali. Jadi kami lakukan plat merah itu ketika kita baru turun ke Luwu ke Pandauke 4 jam. Nanti sampai di Luwu nama kita sudah ditulis lagi, sudah ada tagnya, tapi kita harus menulis buku hijau ini, buku tamu ya. Dan kartu yang merah dengan nomor yang tertentu diganti kartu kuning. Nanti kartu kuning ini juga akan diganti di terminal di offshore dengan kartu hijau. Ya. Ya, ini gambaran ruang peta di satu kapal yang kita tuju ya. Nah, ini kita harus bermain dengan udara laut segar ya. Saya sendiri yang pakai jaket ya, hitam atau biru dongker dan teman kita, saya sudah lupa nama-namanya. Di belakang sana ada FSO Putri Ayu, yaitu 48.000 ton, ada takbut, ada lain-lain, dan kita hidup dengan senang. Ya, inilah aktornya, mungkin pangling kalau melihat kondisi sekarang, teman-teman bisa melihat kalau Pak Yusak masih kira-kira berumur belum pensiun ya, umur 50-an. Ini masih kuat menaik turun kapal 50 kapal lebih per tahunnya. Mari kita berpikir sejenak apa yang kita bahas, paling sedikit memberikan informasi yang positif buat Anda dan saya, buat siapapun yang ikut terkait dengan pelajaran asuransi kapal.
nanti di tahun depan akan kami bahas khusus buku asuransi kapal. Ya, dukungan Anda sangat berarti. Silakan klikkan tombol subscribe agar pada waktu kami upload buku yang baru dapat informasi ya. Tanda like dan berikan berbagi pengalaman kepada teman-teman. Silakan share ya. Anda telah berbagi ilmu pada sahabat melalui share ini dan melalui subscribe ini Anda sudah ikut berpartisipasi memberikan dukungan kepada kami supaya YouTube channel yang baru pertama kali ini di dunia ada bedah buku sampai belasan buku yang akan bedah. Tujuan pertama adalah mencerdaskan teman-teman yang di laut, di darat. Ya, saya kira tidak berlebihan, kami seikhlas-ikhlasnya. Ya, seperti tadi di awal modul saya sampaikan, saya termotivasi, terinspirasi karena 3 kali mendapatkan beasiswa dari perusahaan negara. Baik, salam sehat, semangat, sukses untuk Anda. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih ya.